Adakah yang lebih indah dari kesederhanaan? Seperti halnya kehidupan dunia yang dipenuhi muluknya nafsu dan keinginan hingga membuat kesederhanaan jadi tersamarkan. Chantal Della Concetta, dialah jiwa bersahaja. Ia juga simfoni merdu yang menautkan keindahan. Maka berlabuhlah ia tanpa takut dan cemas di fana dunia yang riuh dengan problema. Lahir di kota Bandung 33 tahun lalu, Chantal menapaki jalan kehidupannya dari anak tangga terbawah yang penuh keindahan juga kesederhanaan. Anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Gunawan Budi Suwandi dan Shirley Ganda Sasmita ini tak pernah neko-neko sejak kecil. Ia mau yang biasa-biasa saja, sederhana saja, seperti arti dari nama yang disandangnya. Chantal itu dari bahasa Perancis, Della itu dari Latin, dan Concetta itu dari Itali. Chantal itu artinya nyanyian, Della itu artinya baik hati, Concetta itu adalah proses saat Tuhan Yesus dikandung Bunda Maria, atau proses yang murni atau sederhana. Situ kita cari ada dari bahasa macam-macam. Kalau Chantal mungkin di Prancis banyak umum, seperti di Indonesia mungkin Siti, Sri, ya seperti itulah kalau di sana gitu. Jadi sana tuh sebenarnya umum. Chantal beruntung memiliki ayah dan ibu yang tak pernah memaksakan kehendak pada anak-anaknya. Hingga jiwa-jiwa indah dan sederhana itu terus tumbuh membesar, menyemai hidup tanpa bau anyir kepalsuan. Tapi yang seingat aku sampai sekarang yang mungkin terbawa adalah bahwa cara mendidik mama papa ini cara yang modern atau liberal gitu. Mungkin karena mereka sekolah dulu di Jerman, mereka ketemu di sana di Berlin gitu. Jadi itulah yang kemudian diaplikasikan saat mereka mendidik anak-anaknya. Jadi kita sangat terbuka, nggak ada namanya takut gitu sama orang tua gitu, nggak, ya ada takut gitu, tapi nggak yang ketakutan gitu. Tapi kalau kita cerita apa adanya, sering ngobrol, curhat dan segala macam. Jadi kedekatannya ya cukup baik sama anak-anaknya. Saya juga memang nggak terlalu tekan anak-anak untuk harus kesini sana, nanti dilihatnya nanti biasanya ya. Si ini pintar menghafal, si ini apa, si ini lebih bakat seninya tinggi. Jadi ya seperti itu deh, karena setiap anak pasti punya kelebihan deh. Kalau saya sih nggak pernah mengarahkan ke salah satu bidang. Biar anak sendiri yang nentuin. Keinginannya kemana, dia yang harus menentukan. Bukan orang tua yang menentukan. Ini yang penting sih pendekatan ke anak aja. Kalau masih kecil kan ya sering-sering diajak mainnya aja. Tapi begitu udah mulai besar kan kita harus lebih sering komunikasi dengan anak. Dan kasih kepercayaan sama anak. Chantal kecil tak pernah mengeluh. Ia tetap tersenyum meski bersekolah dengan berjalan kaki. Inilah cara didikan ayah dan ibu yang membiarkan putri cantiknya mengenal dunia yang sebenarnya agar kelak tak mudah layu kala disapu angin zaman. Rumahku tuh di daerah Ranca Kendal. Dulu pindah ke sana tuh, seingat aku kelas 1 SD pindah ke sana. Dulu tempat jin buang anak kata orang gitu. Jadi benar-benar bambu-bambu di mana-mana jalanannya. Kalau tahu ke Ranca Kendal ya jalanannya begini. Nggak ada angkot, nggak ada ojek, nggak ada. Jadi kita kalau misalnya sekolah dan segala macem, ya jalan. Kalau nggak ada mobil ya kan kita waktu itu kadang ada, kadang enggak gitu. Kalau nggak ada ya kita jalan. Memanjat pohon, juga mencari ikan adalah langgam kehidupan masa kecil seorang Chantal. Ia tak dididik menjadi putri raja seperti di buku-buku dongeng, tetapi diajarkan kearifan tentang kehidupan kalangan bawah yang lekat dengan alam dan berkarib tantangan. Main di mana aja, aku main ke sawah karena dekat rumah ada sawah. Sering main ke sana sama teman-teman, bawa bekal, makan di saung yang kayak gitu, manjat-manjat pohon, nangkap ikan, bawa pulang kodok yang kayak gitu, itu masa kecil aku. Kebanyakan sih kalau masih kecil ada teman mainnya gitu. Kadang-kadang suka kumpul di sini, kadang-kadang di rumah temannya, kadang-kadang di lapangan, kadang-kadang pergi ke sawah juga, gitu main juga. Tanah, tumbuh-tumbuhan, dan juga bebatuan adalah sahabat anak alam. Bersama mereka, Chantal merasakan betapa indahnya masa kanak-kanak. Berguling-guling di tanah merah, hingga sekujur tubuh sewarna sejiwa adalah fragmen indah yang membuat merah dan tanah senafas sehaluan. Di rumahku tuh tanahnya tuh tanah merah. Dulu belum jadi lapangan golf, sekarang udah jadi lapangan golf. Dulu belum jadi tanah merah, terus ada satu bagian yang agak gitu ya. Kita perosotan di sana.
pakai keset, bawa keset dari rumah, pakai perosotan, ya otomatis celana merah-merah kena tanah sampai ke dalam-dalamnya. Yang susah dicuci itu aja paling yang mau gue, aduh celana merah lagi gitu harus dicuci, tapi ya nakal-nakalnya gitulah, masih wajar. Ya waktunya mandi, suruh mandi kadang-kadang nanti, tapi istilahnya itu sih bukan satu ini ya. Secara keseluruhan sih dari kecil sampai besar sih baik-baik aja. Keindahan intonasi bahasa pada akhirnya membuat Chantal ingin merenanginya. Ia begitu kagum pada birama kata-kata dari berbagai belahan dunia. Ia membayangkan jika tanpa bahasa, dunia akan diam, tak bersuara. Waktu seingat aku dari aku SD sampai ini, dan ini masih sampai SMA, cita-citaku cuma satu, jadi ahli bahasa di PBB. Tapi sampai sekarang bahasa yang dikuasai cuma bahasa Inggris sama bahasa Sunda. Pernah belajar bahasa Perancis, pernah belajar Mandarin, tapi namanya bahasa kalau nggak dipraktekin ya sulit gitu, terutama Mandarin itu sangat rumit lah bahasanya. Tapi aku sangat mengagumi orang-orang yang bisa bicara lebih dari 2 bahasa. Sebenarnya dia daya ingatnya yang kuat. Tapi secara keseluruhan sih pinter, asal dia mau konsentrasi bisa aja. Hanya waktu kecil susah juga buat konsentrasi, tapi begitu dia mau, ada keinginan, dia bisa. Chantal makin merasakan betapa berartinya kata-kata, di mana setiap manusia mengucapkannya dengan bahasa berbeda. Segala beda itu, bagi Chantal adalah keindahan yang membuat hidup jadi berdenyut. Senang aja, mungkin orang senang art, senang lukisan dan segala macam. Aku senang beberapa kedengarannya bahasa-bahasa itu begitu menarik, itu bahasa Itali dengan intonasinya, bahasa Perancis yang seperti nyanyian gitu. Itu menurutku sih sangat menarik. Kota Bandung bagai payung besar yang menaungi kehidupan Chantal, karena sedari kecil di kota Paris Van Java itulah tempatnya menabur segala cerita. Tak terasa Chantal telah memasuki masa remaja, dan jiwa-jiwa indahnya menggiringnya pada satu keinginan untuk menjadi psikolog. Namun di tengah perjalanan, Chantal memutar langkah dan memilih jurusan lain sebagai tempatnya menimba ilmu. Dunia kata-kata dan dunia bahasa berlabelkan hubungan internasional membuatnya jatuh hati. Maka berlabuhlah ia di sana, di dermaga ilmu yang tak menjadikannya beku. Pertama ngambil jurusan itu karena aku pengennya masuk psikologi, tapi mama tidak menyetujui. Katanya, mau jadi apa? Nanti kerjanya di HRD. Padahal kalau sekarang gue jadi psikolog nih ma gitu. Itu karena mama nggak membolehkan waktu itu, nggak, kurang setuju. Terus kenapa ngambil HI? Ya again karena di sana ada belajar beberapa bahasa. Terus nggak ada matematika, nggak ada hitung-hitungan. Jadi saya masuk ke sana. Waktu itu optionnya kalau nggak diterima di HI Unpar, waktu itu mau ngambil ke NHI, mau masuk ke pariwisata. Diterima di HI, ya sudah kuliah di HI gitu. Apa yang anak senang kita harus dukung deh. Itu orang tua harus support.